Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amaris Pratama. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar manajemen menurut PPT yang telah saya buat. Ya, kita masuk ke poin yang pertama, pengertian staffing menurut beberapa ahli. Pengertian staffing menurut Henry Payor. Staffing atau penyusunan personal adalah penarikan, rekrutmen, latihan, dan pengembangan, serta penempatan dan pemberian orientasi pada karyawan dalam lingkup kerja dan menguntungkan dan produktif. Dan yang kedua, menurut Lady V. Urwick 1974, staffing adalah salah satu fungsi manajemen berupa penyampaian, pengembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kepada pejabat dan lebih tinggi. Yang ketiga, menurut Harold Kohns, penyusunan kepegawaian pada suatu organisasi dari awal masa penerimaan, seleksi, orientasi, pelatihan, dan pengembangan karir hingga menggerakkan pegawai agar setiap tenaga kerja yang ada memberikan dan melaksanakan suatu kegiatan yang menguntungkan organisasi. Keempat, menurut Luther Gundick, seperti fungsi manajemen lainnya, staffing juga memiliki fungsi yang tidak kalah penting, tetapi agak berbeda dengan fungsi lainnya. Penekanan dari fungsi ini lebih difokuskan pada sumber daya yang akan melakukan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan diorientasikan secara jelas pada fungsi perencanaan dan pengorganisasian. Aktivitas yang dilakukan dalam fungsi ini antara lain menentukan, memilih, mengangkat, membina, membimbing sumber daya manusia dengan menggunakan berbagai pendekatan dan atau seni pembinaan sumber daya manusia. Menerusnya, sumber perolehan tenaga kerja. Ada dua sumber perolehan tenaga kerja, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Tetapi manajer lebih menyukai memperoleh dari sumber internal karena dapat memotivasi karyawan yang sudah ada. Tetapi juga manajer perlu mencari orang yang tepat dalam menduduki suatu posisi agar pekerjaan dapat berjalan secara aktif dan efisien dari luar organisasi. Selanjutnya, leading, pemimpinan. Setelah menetapkan perencanaan dan mengorganisasikan sumber daya yang diperlukan, manajemen memerlukan pemimpinan, leading, atau yang menyebut fungsi manajemen ini sebagai pengarahan, directing. Pemimpinan, leading, dalam manajemen adalah serangkaian proses yang digunakan agar setiap anggota yang berada dalam organisasi dapat bekerja sama dalam mencapai sasaran organisasi. Seorang manajemen harus dapat menuntun, mengarahkan, menggerakkan, dan memotivasi, serta mengetahui bahwa agar dapat melakukan tugas-tugas yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Controlling, pengendalian atau controlling. Fungsi pengendalian ini berkaitan dengan
penghimpunan informasi-informasi yang digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap kinerja organisasi, memantau perkembangan tugas yang telah direncanakan sebelumnya, dan mengambil tindakan korektif terhadap penyimpangan yang terjadi. Dalam fungsi pengendalian ini, seorang manajemen selalu mengawasi jalannya suatu tugas atau kegiatan yang terarah ke pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.